Halo keluarga Probik dimanapun berada, perkenalkan saya Ivona Setiawati. Malam ini Promik atau Kausal Lestari mengundang Koperasi Prabu Sukses Mandiri yang ada di Prabu Muri, Sumatera Selatan akan berbagi kisah dengan kita semua tentang penggunaan Promik di penanaman porang. Jadi malam ini kita akan diskusi, sharing bersama Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Silahkan Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Pak Ketua ya, Pak Adi, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Lanjut aja, saya perkenalkan diri. Nama lengkap saya Adrianus Adul, biasa dipanggil Adi dari kecil sampai sekarang ini. Tapi kebanyakan orang panggil Adul, ya gitu. Nah, kemudian saya posisi sebagai Ketua Koperasi Prabu Sukses Mandiri di Prabu Muli. Lanjut aja dulu yang lain, perkenalan Pak Kamto atau Cemelin. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Cornelius Sukamto, posisi di Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Saya sebagai petugas lapangan, khususnya untuk monitoring kebun-kebun porang yang ada di wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya. Saya persilahkan Bu Melin. Mic-nya belum dibuka, Bu, sepertinya. Masih belum ada suaranya, Bu. Dengan saya Melin, saya dipercaya sebagai Bendahara Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin bisa sharing juga ya, Koperasi Prabu Sukses Mandiri ini koperasi yang bergerak di bidang apa dan ya boleh diceritakan lah, silahkan. Dari siapa? Boleh open mic? Oke, dari saya. Mungkin cerita dulu awal mula bagaimana terbentuknya Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Dari beberapa orang termasuk saya, Pak Kamto, kemudian Ibu Melin, ada beberapa lain lagi yang sekarang sebagai pengawas tapi tidak bergabung di Zoom meeting ini, adalah kita punya visi yang sama bagaimana memanfaatkan pertanian ini supaya produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kondisi lahan di Sumatera Selatan ini begitu luas banget. Jadi sangat cocok untuk kita bagaimana mengupayakan kegiatan kita arah ke pertanian. Nah, kemudian kita berpikir lain bagaimana membentuk koperasi ini agar ada penambahan pendapatan bagi anggota. Maka dibentuklah koperasi saat itu yang dinamai Prabu Sukses Mandiri, dibentuk tanggal 27 September tahun 2020. Kemudian lanjut, baru kita mengurus surat-surat resminya sampai dengan 10 Desember 2020 kita sudah punya akta pendirian dan izin untuk melakukan operasi. Jadi jenis usaha kita adalah dikhususkan kepada pertanian, yaitu jual beli hasil pertanian. Lanjut. Nah, kemudian seiring waktu
kita berjalan operasi itu mulai dari bulan Januari tahun 2021, itu kita sudah mengembangkan lahan terutama untuk penanaman porang. Jadi kita sudah mulai bergerak itu di bulan Januari tahun 2021. Nah, selama itu kita belum bisa melakukan apa-apa. Bagaimana caranya supaya tanaman yang kami tanam, yaitu porang, itu menghasilkan produksi yang baik, yang cepat, dan sesuai dengan harapan. Lalu kemudian di bulan April tahun 2021, kami diundang ke Palembang untuk memperkenalkan dengan CV Kausa Lestari. Nah, di situ dijelaskan bagaimana pemanfaatan Promik, dan kemudian kami merasa tertarik untuk bisa mendukung produksi pertanian kami. Lanjut. Karena kami sangat antusias, sangat tertarik dengan produk ini, maka kami harus ada kerjasama dengan PT Kausa Lestari supaya kedepannya lebih lancar dalam usaha kami. Nah, ini terjadi di bulan Mei ya, bulan 5 ya. Ini tanda tangan kerjasama antara Prabu Sukses Mandiri dengan PT Kausa Lestari. Lanjut. Setelah kami sudah ada kerjasama dengan PT Kausa Lestari, lalu kami melakukan pemanfaatan terhadap pupuk organik, yaitu BioWash, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini siap untuk digunakan. Lanjut. Ini tahap pertama kita lakukan di bulan Mei, bulan 5 ya. Tahap pertama kita lakukan pembuatan kompos. Nah, ini terlihat di gambar. Nanti untuk penjelasan detailnya nanti kita serahkan ke Pak Kamtola. Lanjut aja dulu. Nah, kemudian BioWash ini kami gunakan untuk tanaman porang terutama ya. Lalu kemudian tanaman hias di rumah, bunga-bunga ya kita praktekkan di rumah. Lalu kemudian sayur-sayuran dan jagung, buah-buahan seperti buah naga, belimbing, anggur, jeruk dan lain-lain. Banyak lagi kita manfaatkan, termasuk juga saat ini karet juga, tanaman karet juga kita praktekkan ke petani-petani. Lanjut. Nah, ini lahan tanaman porang yang kita garap. Jadi ini pembukaan lahan pertama, lalu kemudian kita tanam. Nah, ini belum kita menggunakan pupuk BioWash ya saat itu. Jadi ini di awal bulan Januari kita buka lahan ya. Lanjut. Nah, kemudian ini bibit katak tanaman porang yang kita siapkan untuk langsung ditanam. Lanjut. Nah, ini juga ada rekan anggota koperasi juga yang ada di Palembang. Jadi pesan bibit di koperasi. Nah, ini siap dibawa ke Palembang ini.
Oke, lanjut. Nah, di gambar ini kita lihat ada salah satu lokasi kita didatangi oleh penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Prabu Mulih. Jadi mereka melakukan pendampingan di lapangan untuk pertama kalinya. Lanjut. Nah, ini juga lahan yang siap untuk ditanam. Lanjut. Ini tanaman porang umur 6 bulan ya, masih satu musim. Jadi kita tanam dari bibit katak. Jadi tingginya sudah segini. Lanjut. Ini tanaman porang setelah kita menggunakan biowas. Jadi begitu segar. Jadi batangnya besar-besar, kemudian ya kelihatan segar. Tumbuhnya bagus. Nah, ini hasil dari beda dengan yang sebelum ya. Kalau yang sebelum tadi di slide sebelumnya itu belum kita menggunakan biowas, ya yang ini belum kita menggunakan biowas. Ini setelah kita menggunakan biowas, bisa dilihat subur sekali tanamannya. Oke, lanjut. Nah, ini sebetulnya harusnya ya di umur 9 bulan itu lebih berat lagi sebetulnya. Karena ini sampel yang kita ambil 5 bulannya belum menggunakan biowas, lalu kemudian 4 bulannya kita menggunakan biowas. Nah, 4 bulan kita menggunakan biowas itu lumayan. Ini sekitar 1,8 hampir 1,8 ya kilogram beratnya. Padahal memang kalau tidak menggunakan biowas belum tentu sampai segini dalam waktu 9 bulan. Lanjut. Nah, ini tanaman hias yang kita ada di rumah. Terus kita menggunakan biowas juga. Lanjut. Nah, ini juga di kebun kita juga menggunakan biowas ini, jadi lihat hasilnya luar biasa. Juga tanaman jagung juga hasil panennya juga luar biasa. Pokoknya luar biasa setelah kita menggunakan biowas. Lanjut. Nah, ini di belakang ini juga ada ini ada di Batu Raja, ada buah naga. Jadi kita praktekkan di sana juga, hasilnya juga luar biasa menggunakan biowas. Lanjut. Nah, selain kegiatan itu kita didukung oleh pemerintah Kota Prabu Muli untuk kegiatan pertanian kami, khususnya Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Jadi kita didukung penuh oleh pemerintah sehingga pada saat itu kita diundang untuk audiensi dengan Bapak Wali Kota, membicarakan bagaimana program Prabu Sukses Mandiri dan bagaimana membantu masyarakat petani yang membutuhkan, dan kita siap untuk melaksanakan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Kamto soal teknisi di lapangan atau Cemelin, silakan. Terima kasih Pak Adi. Nah, mungkin bisa diceritakan juga tadi seperti yang Pak Adi bilang, ini teknisnya boleh tanya Pak Kamto ya. Jadi di sini saya lihat ini menggunakan sampah-sampah segar organik ya. Pak Kamto boleh cerita prosesnya gimana? Silakan di open mic, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk pemakaian biowas atau kita bergabung dengan CV Kausa Prima. Kita
kita mengenal BioWash ini sebetulnya pada bulan 4 atau bulan April, tetapi waktu itu memang bahan belum sampai di kami baru kenal namanya saja. Tetapi setelah di bulan Mei, kami Prabu Sukses Mandiri sudah mulai sedikit demi sedikit sudah ada barangnya atau promiknya. Jadi sama Bu Melin selaku bendahara itu sudah membagikan terlebih dahulu walaupun belum membayar. Tetapi kita dengan adanya kita sudah memakai, kita dengan rasa senang hati kita mencoba di rumah kita masing-masing. Yang kita pakai yaitu bahan-bahan dari sisa-sisa atau kulit-kulit buah yang kita pakai untuk BioWash, untuk menjadi POC atau pupuk pelengkap cair, yang selama ini bahan-bahan tersebut kita buang atau kita lalaikan atau kita tidak pernah lirik bahwa itu berguna untuk kebutuhan kita baik itu di rumah maupun di kebun. Nah, dengan sendirinya kita juga belajar dari Bu Ivon dan juga yang lain-lain, indikasi-indikasi yang seperti inilah yang dapat menunjang kita semua untuk berbagi dengan orang lain. Sehingga kita mencoba dengan pertama kita mencoba terlebih dahulu memakai kulit nanas dan kulit pisang yang selama ini tidak pernah dilirik ataupun dibuang di sembarang tempat. Nah, dengan adanya kita memakai yang seperti itu, kita ternyata kita coba-coba sebelum orang lain mencoba, kita mencoba terlebih dahulu, baik itu yaitu di kebun ataupun di tanaman-tanaman hias ataupun di sekitar kita yang ada tanaman cabai, tanaman anggur dan yang lain-lain kita coba, ternyata tanaman itu memang ada pengaruhnya dan terlihat benar-benar tanaman itu kelihatan subur. Itu kita memakai kulit nanas dan kulit pisang. Jadi memang kulit nanas dan kulit pisang setelah kita buat BioWash dengan fermentasi 3 hari 3 malam, ternyata setelah kita pakai baunya memang benar-benar enak seperti bau tape. Dengan rasa bau tape itu sepertinya kita mau minum, tetapi dikarenakan itu kulit, jadi kita berikan untuk tanaman lain sehingga tanaman lain juga merasakan segar dan tanahnya juga itu bukannya padat setelah dipupuk dengan pakai BioWash kulit nanas dan kulit pisang, ternyata tanahnya itu naik dan subur. Serta mikrobia-mikrobia yang lain itu seperti cacing, seperti yang kecoa, seperti ada lalat, juga dia bisa hidup bersama-sama di situ untuk merubah bahwa kulit-kulit itu bisa untuk makanan dia dan juga untuk bisa diserap oleh akar tanaman. Dan yang lain, setelah pemakaian tersebut, saya juga mengajari atau kita kerjasama dengan petani-petani yang lain, bukan hanya petani porang, tetapi sebagai petani kacang, petani kisik, petani timun, petani timun, serta semangka, serta karet, kita juga memakai BioWash. Khususnya binaan saya yaitu di wilayah Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu yang selama ini saya ajarkan atau kita sama-sama dengan petani, sama-sama belajar dan kita sama-sama memakai. Dan bermacam-macam yang saya lakukan di petani, yaitu untuk tanaman, untuk penyubur tanah dan penyubur tanaman, yaitu kulit nanas dan kulit pisang. Itu dan juga dengan promik. Terus untuk perangsang pembungaan, itu memakai buah mengkudu atau buah pacai, dicampur dengan kulit pisang dan tauge atau kecambah. Itu untuk tanaman, untuk perangsang pembungaan, baik itu sayuran dan tanaman-tanaman yang lain. Untuk perangsang getah yang selama ini saya lakukan, yaitu pakai promik, pakai rebung, dan kulit pisang.
ternyata setelah disemprot memakai biowash rebung, ternyata itu bisa ada nilai tambahnya di petani disemprotkan di batang karet ataupun di akar-akarnya. Itu ternyata menambah getah. Nah, terus untuk yang lain-lain seperti untuk supaya mengganti pupuk kimia dengan hijau daun yang selama ini memakai urea, kami mencoba dengan petani dan sama-sama dengan petani untuk menghijaukan daunnya, itu kami memakai biowash dan pakai daun gamal. Itu pakai daun gamal ternyata itu kandungan N-nya sangat tinggi, ataupun daun kelor itu bisa. Daun kelor bisa. Itu yang selama ini saya pakai. Dan untuk mencoba untuk menambahi anakan seperti rimpang-rimpang, baik itu jahe, untuk padi, itu saya juga memakai di wilayah petani. Untuk petani saya itu memakai selain Promik, itu Promik pakai bonggol pisang. Nah, pakai bonggol pisang itu untuk menambah anak-anakan. Kalau padi umur 1 bulan itu sudah mulai disemprot. Itu memakai biowash yang bonggol pisang. Terus untuk tanaman yang lain-lain itu seperti jahe, kunyit, dan yang membutuhkan rimpang atau anakan, itu juga saya memakai biowash bonggol pisang. Itu yang selama ini saya pakai untuk supaya ke depan petani-petani juga daripada membeli yang kimia-kimia, selama ini juga petani merasakan sekarang yang kimia-kimia itu lebih mahal dibanding dengan kita memakai biowash atau POC, pupuk organik cair yang buatan kita sendiri. Itu yang selama ini dilakukan. Untuk hama yang selama ini, terus terang, selama ini sebelum kita kenal dengan biowash atau Promik, kita hanya memakai biasa, jadi memakai pupuk kandang, baik itu kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran sapi, belum dicampur dengan biowash. Ternyata tanamannya juga memang subur, tetapi kita belum tahu bahwa keadaan umbinya nanti gimana, serta nanti kataknya gimana yang selaku untuk bibit. Nah, dengan adanya mengenal biowash ini, kita memakai seperti yang dipakai dengan Bu Melin tadi, 8 bulan, itu pemakaian belum 8 bulan sebetulnya itu. Pemakaian hanya baru sekitar 5 bulan sudah memakai, ternyata itu tiap 1 bulan sekali disiram atau dikocorkan di batangnya, itu sudah sampai ke umbinya, ternyata ada perubahan-perubahan yang kelihatan, benar-benar kelihatan di umbinya. Itu. Terus hama-hama yang selama ini menyerang di tanaman porang, yaitu ulat daun yang menyerang waktu pertumbuhan porang. Yang kedua yaitu jamur yang selama ini ternyata Bu, jamurnya itu untuk jamur yang menyerang tanaman porang ini memang luar biasa. Kami juga ini baru mencoba memakai yang buah mengkudu tadi, dan juga umbinya ini kalau sudah kena jamur, umbinya juga ikut busuk. Nah, ini perlu ada pemikiran-pemikiran lebih lanjut untuk supaya kita nanti ke depannya akan mendapatkan nilai-nilai tambah yang banyak sekali. Sehingga apa yang dirasakan oleh petani-petani porang dan tanaman-tanaman lain bisa teratasi. Selain itu, kami juga sering kedatangan tamu, baik itu di kebun Bu Melin ataupun di kebun yang di depan Tahu Sumedang, itu kedatangan tamu-tamu dari petani-petani yang ingin melihat seperti apakah tanaman porang tersebut. Ternyata setelah kita petani melihat, ternyata antusias petani memang benar-benar ada dan juga pengen menanam seperti yang kita lakukan. Bukan kita aja, sekarang Koperasi Prabu Sukses Mandiri mulai dilirik oleh sekolahan-sekolahan, seperti yang kemarin ada sekolahan dari SMA 6 Prabu Mulih yang ada di Cambai, itu sudah mengunjungi Koperasi Prabu Sukses Mandiri, dan kita juga mengenalkan Promik dengan kita membuat POC
atau dengan membuat biowash, sehingga petani anak-anak ini juga senang sekali ingin sekali menerapkan dan ingin memulai hal-hal yang baru ini untuk mendapatkan nilai tambah serta mendapatkan uang saku sendiri dengan menjual biowash dengan botol-botol yang dicari sehingga dibotolkan. Selain itu orang lain atau ibunya atau gurunya itu bisa membeli dan mendapatkan nilai tambah atau mendapatkan uang saku sendiri. Itu yang mereka harapkan. Sehingga dengan cara yang seperti itu anak-anak mulai melirik bahwa kita berkoperasi itu memang ada gunanya. Berkoperasi itu memang kita mendapatkan nilai tambah. Berkoperasi itu juga kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih maju. Itu menurut mereka. Itu yang selama ini dapat kita rasakan dan dapat petani baik itu petani maupun anak-anak serta lingkungan sekitar kita juga sudah mulai melirik bahwa ternyata di sekitar rumah aja ada tanaman bisa dipupuk dengan biowash, ternyata ada hasilnya. Baik itu yang sedikit maupun banyak, itu kelihatan dari tanamannya. Moga-moga ini dapat berguna untuk kita semua. Mungkin boleh menambahkan seperti Bu Melin, boleh menambahkan apa yang didapat dari Bu Melin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamto. Ya, Bu Melin silakan ada tambahan. Ya, kalau saya Bu, dari segi pertanian ya sudah dijelaskan oleh Pak Kamto teknisnya dan pengaplikasiannya. Ya memang saya juga banyak membuktikan manfaat Promik ini, terutama fermentasi biowash-nya untuk pupuk organik di kebun saya ya. Nah, tetapi lebih khususnya saya terpikirkan karena saya punya hobi kembang bunga hias, ya enggak. Yang sebelumnya itu kan setiap saya tanam apapun di depan rumah saya ini kurang memuaskan, Bu. Kok kembang tetangga lebih hijau, lebih cantik. Nah, jadi setelah saya lihat mungkin karena faktor sinar matahari sore ya. Nah, jadi rumah saya itu kan memang halaman saya itu matahari sorenya sangat panas. Nah, setelah saya membuat biowash itu, saya pikir daripada saya siram ke kebun terus, saya coba-coba siram di depan rumah. Ya mungkin kemarin juga yang kita tahu kan kita belajar Promik itu untuk pertanian kita, Bu. Nggak terpikir untuk bunga hias. Jadi saya coba semprot-semprot tiap pagi. Apalagi kata Pak Kamto, kalau setiap pagi itu kan dia lentiselnya kan terbuka ya sama stomatanya ya. Nah, jadi saya semprot-semprot. Ternyata kayak 1 minggu, 2 minggu itu ada perubahan. Kok saya lihat muncul mulai banyak tunas pada kembang-kembang itu. Terus itu tiba-tiba yang aglonema seharga 300 ribuan itu, Bu, yang 5 lembar daun 300 ribu itu tiba-tiba bertunas banyak. Wah, bisa kaya saya ini kayak gitu. Apalagi waktu pandemi ini kan ibu-ibu tuh bener-bener yang namanya kembang itu, Bu, aduh sangat berharga loh, Bu. Sampai saya punya itu kemarin dicuri orang, saking cantiknya itu 2 pot dicuri orang. Nah, jadi tapi saya tidak putus asa walaupun dicuri, saya tetap rawat yang ada seperti itu ya. Nah, karena saya buka bimbel, jadi rumah saya itu kan setiap hari rame parkiran saya itu. Anak-anak senang, tempat foto-foto, tempat duduk-duduk makan es kadang ya. Nah, tetapi ternyata setelah saya lihat dari orang tuanya, setiap lewat itu hampir melirik semua ke kembang-kembang saya. Biasa mulut ibu-ibu ya, ada yang jahil. Jadi mereka bertanya, Bu Melin pakai pupuk apa ya? Enggak kok, saya cuma semprot-semprot ini dari sampah. Waktu itu saya juga minim masih, Bu. Ya enggak. Ya pokoknya dari sampah saya buat pupuk sendiri. Oh hebat ya, dia bilang belinya di mana? Enggak, saya bilang enggak usah beli, Bu, cukup beli 1 botol Promik ini. Saya bilang, loh ini apanya? Ini bisa diminum untuk ini. Pada awalnya orang itu takut semua loh. Kok bisa diminum, kok bisa untuk tanaman. Kalau untuk tanaman it's okay lah ya. Ini diminum. Ya sudah, saya nggak mau cerita banyak deh. Karena saya juga mengenal Promik ini dari mencoba dulu, Bu. Baru mengetahui hasilnya kan. Ya udah, saya bilang gini aja. Saya ada jual pupuk cairnya, saya taruh di dalam botol aqua itu kan saya banyak ya. Nah, jadi saya tampung, saya jual. Saya bilang murah meriah deh, saya jual 10.000. Nah, akhirnya saya diskusi sama Pak Adul, akhirnya menambah ini, Bu, keuntungan koperasi, Bu.
Jadi waktu itu saya hitung-hitung dalam 3 minggu itu saya terjual hampir 20 botol, Bu. 10.000 kan. Nah, makanya jadi kemarin tuh ada komplek Pertamina tuh ibu-ibunya ada beli juga. Mungkin tetangganya Pak Adul yang bukan tetangga saya juga ikut beli ya Pak Adul ya. Ya, jadi nah itu manfaat yang saya rasakan, Bu. Jadi dari segi Promik ini dari hal yang sederhana itu ternyata memberikan hasil yang maksimal untuk kita semua. Jadi bunga saya itu cantik-cantik sampai kalau saya foto orang kira itu editan, Bu. Kayak di kalender kayak gitu, kembang-kembangnya saya ambil. Jadi saya juga bingung ya terserah deh. Jadi kayak kemarin guru-guru sekolahan yang Pak Kamto bilang ya, SMA 6 itu juga. Jadi dia bilang, boleh ke rumah Ibu? Ya boleh, ini foto-fotonya. Boleh, silakan mampir. Jadi mereka penasaran, kita buat janji besok pagi jam 7 sekalian demplot Promik, Bu. Jadi mungkin itu saja tambahan manfaat Promik untuk bagi ibu-ibu yang punya hobi, terutama tanaman hias ya Bu ya. Jadi pandemi ini kita jangan menambah stres, kita menambah sukacita di hati. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya kisahnya Bu Melin nih. Terima kasih. Saya lihat foto-fotonya juga cakep-cakep banget ya. Ngejreng-ngejreng juga. Wah, bunganya udah pada muncul-muncul. Nah, saya lihat juga di sini kalau ternyata luas banget ya lahan yang diolah oleh Koperasi Prabu Sukses Mandiri ini. Tadi saya ada lihat lahan yang ini ya, juga ada lahan baru yang baru dikunjungi. Ini kira-kira kalau boleh sharing tuh udah berapa sih lahan-lahan yang ditangani oleh Koperasi Prabu Sukses Mandiri? Apakah hanya di Prabu Muli atau sudah melebar nih? Coba siapa yang boleh sharing ceritakan? Oke, untuk lahan yang sudah kita kelola, untuk Prabu Muli itu sekitar 5,5 hektar sudah ditanami porang. Kemudian juga kita ada cabang juga di Palembang. 5 hektar juga di sana. Sudah sampai Palembang ya 5 hektar ya? Ya. Kenapa porang? Kenapa berfokus pada porang ya? Walaupun ada tanaman lain, tapi kelihatannya ini fokusnya ke porang nih. Boleh di-sharingkan kenapa fokusnya ke porang? Ya, kenapa porang? Itu dari awal pembentukan koperasi itu, porang ini memang kalau di Indonesia mungkin tidak dimanfaatkan ya kalau di Indonesia. Tapi karena ini adalah tanaman yang diekspor, umbinya yang diekspor, ini sangat tertarik untuk Koperasi Prabu Sukses Mandiri. Nah, kemudian permintaannya itu dari negara mana saja. Jadi dari Jepang, Cina, Korea, pokoknya Asia itu sangat berminat terhadap porang ini. Bahkan sampai ke Eropa juga udah sampai ke sana. Jadi tanaman ini juga hidup di daerah tropis. Indonesia salah satunya. Nah, dia punya kandungan glukomanan yang sangat tinggi. Itu di daerah tropis. Jadi kalau misalnya daerah yang musimnya nggak jelas, misalnya ada musim salju, itu tidak mungkin tumbuh di sana. Maka di Indonesia ini salah satunya yang berpotensi sangat baik untuk menanam porang. Nah, ini potensi kedepannya luar biasa untuk porang ini. Jadi ibarat kata porang ini sama dengan kebutuhan nasi sebetulnya, beras. Ya, karena di Jepang itu dibuatkan beras shirataki, kemudian mie, itu untuk makanan tiap hari itu. Jadi kalau misalnya habis hari ini ya terpaksa harus beli lagi besoknya. Jadi sudah menjadi kebutuhan. Maka tanaman porang ini kami sangat tertarik untuk itu. Jadi tidak akan habis pemesanannya. Jadi ke depan pasti pesan terus. Jadi ya tidak salah. Prospeknya bagus ya. betul. Prospeknya bagus gitu ya, Pak. Betul. Baik. Berarti selain bisa untuk makanan, terus tadi seperti dibikin nasi atau mie itu juga rendah kalori ya. Jadi bisa untuk yang diet dan kandungan glukamin ya, itu juga. Glukomanan. Ya, itu juga glukomanan itu juga bisa untuk kosmetik ya, saya dengar-dengar. Jadi manfaatnya tuh banyak banget ya porang ini sebenarnya ya. Ya.
Nah, lalu kalau misalnya koperasi ini apakah hanya menangani Sumatera Selatan atau kalau misalnya nih ada viewer atau pemirsa yang saya pengen dong nih kerjasama sama koperasi Prabu Sukses Mandiri nih pengen nih belajar porang. Kira-kira nih kalau mau bergabung tuh apa bisa di luar Sumatera? Lalu apa benefitnya? Kalau untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Prabu Sukses Mandiri di luar Sumatera Selatan itu kayaknya perlu perizinan lebih luas lagi. Ya, jadi kalau untuk Sumatera Selatan kita sudah sampai ke sana perizinannya. Jadi kalau misalnya di luar Sumatera Selatan kita butuh izin lagi karena memang di tempat lain juga punya koperasi yang sama. Jadi takutnya nanti ada masalah di situ. Jadi ada masalah dengan koperasi lain yang bergerak di bidang yang sama, mereka merebut hasil pertanian di daerah itu, kemudian kita datang, itu yang nanti agak bermasalah di situ. Nah, begitu sih. Baik, baik. Nah, untuk Pak Kamto sendiri, kalau Pak Kamto ini sepertinya orang lapangan ya, background-nya juga seperti yang saya dengar itu ada background pertanian juga udah bidangnya Pak Kamto nih. Nah, dari bertahun-tahun Pak Kamto menjalani di bidang pertanian, lalu ketemu dengan Promik dan BioWash, apakah Bapak melihat ada perbedaan hasilnya? Perbedaannya ya ada beda sedikit atau perbedaannya sangat besar gitu. Boleh disaringkan? Oke, terima kasih Bu. Ini yang kemarin saya perhatikan di petani, khususnya petani-petani yang di desa-desa ini banyak yang berkecimpung di sayuran, menanam sayuran. Kemarin ada yang menanam tanaman kacang itu 1,5 hektar. 1,5 hektar ini ditanami kacang semua. Jadi umur 40 hari atau 50 hari ini sudah mulai panen. Sebelum memakai BioWash, dia hanya memakai itu pupuk-pupuk kimia yang selama ini dipakai. Ternyata setelah dia mengenal dengan BioWash, dia membeli 1 dus isi 20 botol. Nah, 20 botol ini juga bukan dipakai sendiri, Bu, tetapi dibagi dengan 10 orang. Jadi 1 orang kebagian 2 botol. Nah, dia juga bermacam-macam, tetapi ini yang saya pantau yang kelihatan memang benar-benar langsung menghasilkan dengan waktu yang sekian singkat, waktu 50 hari sudah memetik, dan dia hanya memakai BioWash itu pakai Promik, kulit pisang dan nanas. Ternyata itu tidak memakai pupuk-pupuk yang lain, dia terus langsung dikocorkan di yang mau ditanami atau bekas tanaman yang tempo hari setelah dipotong ditanami lagi, disiram, setelah 3 sampai 5 hari baru ditanami kacang. Nah, dalam waktu 50 hari ini kacangnya memang luar biasa, panjangnya rata-rata 40 sampai 1 meter panjangnya. Dan dia panennya itu bisa sampai 15 kali petik. Dalam sekali petik itu bisa 500 kilo. Nah itu. Ini kemarin saya tanya harganya berapa Pak sekarang? Harganya 7.000. 7.000 kali 500 itu dalam sekali panen. Nah, itu sampai 15 kali panen. Padahal yang selama ini memakai pupuk kandang, baik itu pupuk kandang ayam, sapi atau kambing, itu bisa hanya metik 9 kali, setelah itu mati. Nah, ternyata dengan memakai BioWash ini hidupnya akan lebih panjang. Dan tanamannya juga selalu hijau. Nah itu. Nah selain dia memakai itu dan juga untuk sebagai perangsangnya itu memakai BioWash yaitu buah mengkudu, kulit pisang dan kecambah. Dia menyemprotkan dengan perbandingan 1 liter sebanding ditambah air 50 liter. Itu disemprotkan. Penyemprotannya dilakukan itu kalau pagi itu jam 7 sampai jam setengah 10.
Jadi waktu itu stomata itu udah membuka, jadi siap untuk dikasih pupuk melewati daun. Tetapi kalau sore itu penyemprotannya dilakukan pada waktu jam 4 sampai ke petang. Itu yang selama ini dilakukan. Dan untuk tanaman-tanaman yang lain ternyata setelah dilakukan praktek oleh petani ternyata memang sama, yaitu baik itu karet, sayur-sayuran, dan tanaman-tanaman lain memakainya seperti itu. Jadi memakainya tidak beda dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan juga para petani ini sekarang sudah mulai melirik untuk ke tanaman sawit. Jadi itu disiramkan juga mulai sekarang. Itu di wilayah binaan saya, yaitu Kecamatan Sungai Rotan. Mungkin itu Bu untuk penjelasan. Baik, terima kasih. Nah, Pak Kamto tadi juga ada bahas mengenai jamur ya, masalah jamur Pak Kamto. Saya bisa kasih resep untuk Promix 200 ml, airnya 5 liter, Bapak masukkan sebanyak mungkin besi karat ke dalamnya. Oke. Besi karat. Lalu kasih oli sekitar 5%. Jadi olinya dikasih 5%, diamkan selama 3 hari, nanti Bapak siramkan 1:30 ke tanaman yang berjamur. Ya Pak ya, nanti dicoba. Sebanyak mungkin ada besi karat, paku karat, Bapak rendam dengan 200 ml Promix dan 5 liter air, campur oli sekitaran 10% gitu ya Pak. Nanti coba, semoga jamurnya bisa hilang. Boleh nanti dilakukan. Baik, seru banget ini ya. Ternyata ada potensi dari tanaman porang, terus juga kesaksian-kesaksian dari Pak Kamto yang keliling-keliling membantu para petani dengan Promix BioWash. Jadi juga menghemat ongkos produksi, tapi sangat meningkatkan produktivitas, dan plusnya lagi tidak merusak lingkungan. Jadi tanahnya semakin lama malah semakin bagus, nggak jadi keras, malah semakin gembur. Nah, kira-kira ada closing statement nggak atau penutup dari Koperasi Prabu Sukses Mandiri? Silahkan. Terima kasih Bu. Ini juga seperti tadi yang disampaikan Bu Yvonne, walaupun di luar koperasi tidak menjadi anggota koperasi, kalau yang mempunyai kebun, baik itu kebun tanaman apa saja, kalau mau mengundang dari Koperasi Prabu Sukses Mandiri, ingin bergabung dan ingin dibina, kami juga siap untuk dipanggil, untuk membina, untuk bergabung dengan petani-petani yang lain yang membutuhkan. Mantap sekali. Dari Pak Adi, kira-kira apa nih pesan-pesannya nih atau kesimpulannya? Silahkan Pak Adi. Oke, closing statement dari saya bahwa selama kita menggunakan BioWash sangat ada perubahan di tanaman porang yang sudah kami tanam selama ini, dan kelihatannya memang sangat memuaskan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kamto tadi, jika ada petani yang berminat untuk melakukan pendampingan dari Koperasi Prabu Sukses Mandiri, kami siap untuk datang ke lokasi. Dan termasuk juga sekolah-sekolah di area Prabu Muli, kami juga siap untuk melakukan pendampingan. Itu aja. Baik. Nah, Bu Melin, yang paling cantik nih, ya, kesempatannya dilahap semua terakhir. Silakan Bu Melin. Kayaknya udah terjawab semua deh oleh bapak-bapak kita. Ya kalau saya Bu, harapannya ya, Promix dengan koperasi kita selalu bisa berjalan bergandengan Bu. Ya, karena di bidang pertanian ini kita harus butuh support yang besar Bu, untuk mengedukasi sama-sama ke petani, apalagi yang punya kebun-kebun yang bermasalah, apalagi yang punya lahan tapi belum memulai mencintai ini Bu, pertanian Bu. Ya kita harapkan semuanya ya terbuka ya, karena ke depan ini krisis di sana krisis, ya mau tak mau kita harus kembali ke alam. Jadi kita harus bersama-sama menghidupkan lagi dunia pertanian Bu, melalui Promix dan Koperasi Prabu Sukses Mandiri di Prabu Muli. Ya gitu Bu.
Baik, terima kasih. Ya, karena bagaimanapun juga alam itu adalah rumah kita, jadi harus kita jaga, harus kita tumbuhkan, terutama di bidang pangan ya. Kalau semakin banyak petani kita yang mengenal Promik, tahu cara menggunakan biowash untuk pertanian mereka dan menghasilkan produksi yang lebih baik, maka pangan kita di Indonesia pasti terjamin. Betul. Itu ya. Baik, demikianlah sharing malam ini bersama Koperasi Prabu Sukses Mandiri dari Prabu Muli. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi nanti dengan narasumber lainnya yang kami undang. Selamat malam.